Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, dosen keperawatan gerontik, ya, yang akan sharing ataupun kita diskusi terkait dengan praktek pada pengkajian asuhan keperawatan yang tentunya pada pengkajian ini adalah pengkajian penunjang ya, pengkajian penunjang yang digunakan untuk menunjang askep untuk askepnya ya. Jadi ada beberapa pengkajian penunjang sebenarnya, yaitu mulai dari pengkajian psikogerontik sampai dengan pengkajian penunjang yang kali ini akan kita bahas, yaitu pada pengkajian Morval Scale atau pada pengkajian resiko jatuh pada pasien ya, khususnya pada pasien lansia. Nah, pengkajian ini menjadi suatu hal yang penting meskipun ini masuk dalam pengkajian penunjang ya, karena pada penata laksanaan asuhan keperawatan tentu akan sangat berpengaruh ketika pasien yang kita kelola, pasien yang kita eh, apa kelola askepnya ini memiliki resiko jatuh yang tinggi. Karena di dalam implementasi pada baik itu pada pasien yang anak-anak, dewasa ataupun lansia, tentunya ada implementasi-implementasi yang sifatnya psikomotorik ya, atau implementasi psikomotorik yang kita berikan. Nah, kalau pada pasien yang akan kita berikan implementasi tersebut memiliki risiko jatuh yang tinggi, tentu juga akan menjadi warning buat kita. Sehingga risiko cedera yang dialami oleh pasien itu bisa terminimalisir dengan baik. Karena kita sudah tahu sejauh mana risiko pasien tersebut, apakah berisiko tinggi pada jatuh atau tidak. Nah, kalau dari hasil pengkajian ini atau dari interpretasi pengkajian ini pasien tidak memiliki risiko jatuh, ya sudah berarti kita bisa melakukan implementasi-implementasi yang orientasinya pada implementasi psikomotorik yang tidak berisiko ya. Dan ini bisa kita laksanakan kepada pasien dengan sesuai pada standar operasional prosedur atas implementasi yang akan kita lakukan. Tetapi ketika pasien yang kita kaji ini memiliki risiko jatuh yang tinggi, tentu kita harus memodifikasi standar operasional prosedur yang ada. Katakanlah kita mau membantu pasien untuk melakukan atau berjalan dengan alat bantu jalan, misalkan krek misalkan. Di sini pasien mengalami risiko jatuh yang tinggi ya, tentu kita harus ekstra ya di dalam pendampingan ke pasien. Tetapi kalau pasien dari hasil pengkajian ini tidak memiliki risiko jatuh, ya kita mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi pasien ya. Sehingga ini menjadi dasar ataupun menjadi acuan meskipun pada pengkajian ini adalah masuk pada pengkajian penunjang khususnya pada pengelolaan asuhan keperawatan lansia atau asuhan keperawatan genetik. Nah, seperti pada pengkajian-pengkajian yang lain, jadi prinsipnya di dalam semua pengkajian itu ada nama ataupun ada biodata atau data-data pasien yang orientasinya tidak serta-merta hanya sebagai administratif saja, tetapi juga berfungsi sebagai validasi ya. Berfungsi sebagai validasi sehingga nama, kemudian jenis kelamin, umur, ya, agama, pendidikan, alamat, tanggal, berat badan, tinggi badan, sampai dengan golongan darah ini bisa kita jadikan data-data yang sifatnya memvalidasi atau memvalidkan kembali data pada pasien yang akan kita kaji. Jangan sampai kita melakukan pengkajian ataupun melakukan implementasi yang beda pasien. Nah, kalau kita ingat-ingat itu biasanya pada waktu prosedur itu teman-teman tentu akan apakah benar ini dengan Bapak A misalkan. Setelah menanyakan itu kan biasanya ditindaklanjuti dengan melihat gelang pasien ya. Apakah benar namanya Tuan A, apakah benar usianya sekian. Karena tidak menutup kemungkinan satu ruangan, satu bangsal itu terdiri dari dua pasien dengan nama yang sama. Bisa dengan nama yang sama dengan usia yang berbeda. Itu kita validasinya bisa dengan umur. Bisa juga namanya sama, umurnya sama, kita validasinya bisa dengan alamat. Ya. Kalau kelihatannya kalau nama sama, alamat sama jarang terjadi ya. Tetapi yang biasa terjadi itu nama sama, usia
rata-rata sama ya, tetapi itu bisa kita validasi dengan alamat atau bisa kita validasi dengan diagnosa medisnya. Atau ketika tiga-tiganya sama ya, diagnosa medis sama, nama sama, umur sama, ya satu-satunya validasi dengan alamat. Ya. Atau kalau alamatnya sak kampung, satu RT, ya misalkan namanya sama, umurnya sama, diagnosa medisnya sama, ya kita validasi pada apa keluarga ya, sehingga resiko-resiko kesalahan pasien sebagai validasi ini menjadi terminimalisir. Nah, pada pengkajian resiko jatuh pasien ini atau pengkajian Wurtzfall Scale ini terdiri dari 6 pengkajian ya, dari 6 item pengkajian yang di dalam setiap item ini memiliki skala dan memiliki skor. Yang skala atau skor tersebut sudah ada ketentuannya dalam pengkajian Wurtzfall Scale ini ya. Oke, kita mulai satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah riwayat jatuh. Jadi ini riwayat jatuh ini jawabannya tertutup ya, hanya iya dan tidak saja. Kalau hampir jatuh itu tidak ada ya, berarti tidak. Nah, jadi riwayat jatuh ini skalanya adalah tidak 0, kemudian iya 25. Jadi skornya ini adalah 25 ya. Skornya 25. Skor tertinggi ini maksudnya dari 25 yang berisiko ya. Kemudian diagnosis sekunder atau diagnosis tambahan atau diagnosis medis tambahan. Ketika tidak ada diagnosis tambahan ya berarti 0 sesuai dengan skala ya. Kemudian ketika ada diagnosis tambahan berarti nilainya adalah 15 ya. Kemudian ketentuan bantuan berjalan, apakah pasien saat ini dalam kondisi yang bed rest ya atau bantuan perawat, itu skornya atau menggunakan skala 0. Kemudian bantuan berjalan dengan krek, tongkat atau walker ini skalanya adalah 15 sampai dengan bantuan berjalan dengan furniture ya. Furniture ini ada dua ya, bisa dengan furniture yang alat bantu, bisa dengan setting furniture pada pasien yang orientasinya adalah pasien keluarga. Ini skalanya adalah 30, skornya adalah 30. Kemudian terapi intravena, apakah pasien mendapatkan terapi intravena atau heparin lock? Yang mana terapi intravena ini tentunya atau heparin lock ini berorientasi pada terapi-terapi yang koagulan ya, atau obat-obatan yang sifatnya atau fungsinya mengencerkan darah dalam vena. Ya. Nah, kenapa ini dijadikan pertanyaan? Yang pertama itu adalah ketika pasien mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pembuluh darah ke otak, ya, tentu akan berisiko tinggi untuk jatuh sewaktu-waktu ya. Karena ketika pasien mengalami stroke misalkan, ketika pasien mengalami stroke yang mungkin renjatannya hanya 1 sampai 5 detik ya, tetapi efeknya itu pasti akan jatuh dan akan panjang. Pasien memiliki itu enggak, semakin pasien memiliki ya berarti resikonya akan semakin besar. Makanya skornya ini adalah 0 yang terbaik atau yang tertinggi. Kemudian gaya berjalan pasien, apakah pasien gaya berjalannya normal, bed rest atau immobile ya. Kemudian lemah, immobile artinya bisa kemana-mana ya. Kemudian lemah, poinnya adalah 10. Kemudian dengan bantuan adalah 20 ya. Kemudian status mental, ini orientasi terhadap kemampuan diri sendiri adalah 0, melebihkan atau melupakan keterbatasan 15. Jadi pada pengkajian status mental ini kita melihat sejauh mana pasien itu tahu, bisa mengukur, bisa menakar sejauh mana kemampuan pasien itu, khususnya yang berkaitan dengan kondisi fisik pasien yang langsung berkaitan dengan risiko jatuh pada pasien. Kalau pasien baru mau berdiri saja kakinya sudah gemeteran, ya, kemudian sudah mencoba tangannya ini secara otomatis mencari pegangan, kemudian di situ menjawab bahwa melebih-lebihkan atau melupakan keterbatasan ya tentu tidak relevan ya dengan kondisi pasien. Nah, setelah itu kita jumlah total skornya ya, kita jumlah total skornya skor 0 sampai 24 berdasarkan hasil
pengkajian ini tadi ya, ya tentu ini adalah skor yang masih dalam kategori terbaik ya, atau dalam resiko jatuh yang rendah. Kemudian skor 25 sampai 50 ini resiko jatuh sedang, sedangkan skor 51 atau lebih itu resiko jatuhnya tinggi. Nah, ini nanti kita catat di dalam interpretasi. Di dalam interpretasi ini kita sampaikan bahwa hasil pengkajian pada Morphascal ini ada pasien tuan A, skornya adalah 46 misalkan. Dari skor tersebut, tuan A memiliki resiko jatuh yang sedang. Kemudian lebih baik lagi ditambahkan tentang data subjektif, data objektif dari hasil pemeriksaan atau dari hasil pengkajian tersebut. Sehingga data-data ini bisa masuk di dalam data yang memperkuat pada analisis data, sehingga kita bisa menentukan diagnosis keperawatan yang tepat kepada pasien lansia yang akan kita kelola ya. Jadi fungsi di dalam pengkajian Morphascal itu adalah untuk itu, melihat sejauh mana pasien memiliki resiko jatuh atau tidak. Ketika pasien memiliki resiko jatuh yang tinggi ya kita warning ya, kembali seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi ketika memiliki resiko jatuh yang rendah, ya berarti kita bisa memberikan atau melakukan penata laksanaan pengelolaan asuhan keperawatan dengan baik tanpa ada hambatan pada kondisi fisik pasien. Mungkin itu nanti teman-teman bisa menerapkan pada waktu melakukan pengelolaan asuhan keperawatan, khususnya pada asuhan keperawatan gerontik atau lansia ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.